Halo semuanya, saya bernama Willy Brodus Thomas dari kelas 12 IPA 4. Jadi, saya ingin menceritakan sedikit sebuah novel yang berjudul Beatbox. Nah, alur cerita dalam novel ini di mana ada sesosok makhluk misterius yang tak kasat mata, yang dimana jika manusia melihat atau berpandang secara tidak langsung, itu mereka langsung bunuh diri. Dan manusia itu macam terhipnotis sehingga mereka segera melakukan bunuh diri. Nah, awal cerita itu ada seorang wanita yang bernama Melori. Nah, Melori ini adalah seorang seniman yang dimana waktu itu dia sedang mengandung anaknya, dan ada juga seorang adiknya yang bernama Jenny. Nah, waktu itu Jenny bersama Melori ingin pergi ke rumah sakit dan mencek kandungannya Melori di rumah sakit. Nah, setelah itu sebelum mereka melakukan pengecekan di rumah sakit, mereka sempat melihat berita di televisi yang dimana di kota Rusia itu orang-orang atau masyarakat di Rusia sana mereka tuh melakukan bunuh diri ini secara massal, yang dimana para ilmuwan juga belum tahu dan belum memastikan akibat dari bunuh diri massal tersebut. Nah, sebelum Melori dan Jenny ke rumah sakit itu, mereka sempat melihat sebuah berita yang dimana itu tuh di negara Rusia, tepatnya Rusia bagian utara, itu tuh telah terjadi bunuh diri massal, yang dimana para ilmuwan juga belum tahu akibat dari terjadinya bunuh diri tersebut. Nah, para ilmuwan hanya menganalisa karena itu adalah masalah psikologi mental. Nah, setelah mendengar berita tersebut, Jenny dan Melori itu setengah percaya dan tidak percaya. Nah, mereka langsung ke rumah sakit. Nah, pada saat setelah pengecekan kandungannya Melori, mereka langsung menuju ke mobil. Tapi sebelum ke mobil, Melori menyuruh Jenny duluan pergi. Soalnya Melori masih mau pergi ke toilet dulu. Dia merasa mau muntah. Nah, setelah dia keluar dari toilet, dia menuju ke parkiran, ke mobilnya Jenny. Dalam perjalanan dia melihat seorang wanita yang dimana tiba-tiba langsung memantulkan kepalanya di depan kaca rumah sakit sampai kaca itu pecah dan kepalanya berdarah. Dia memantul begitu keras sehingga wanita tersebut tewas. Nah, sontak Melori merasa ketakutan dan langsung lari menuju ke dalam mobilnya Jenny. Nah, pada saat Melori telah sampai di mobilnya Jenny, mereka langsung bergegas pulang ke rumah. Nah, di dalam perjalanan tiba-tiba Jenny terdiam dan matanya mulai berubah, macam kayak dia tuh terhipnotis, sehingga Jenny ini ingin melakukan bunuh diri, yang dimana dia menabrakkan mobilnya ke trotoar hingga mobilnya terbalik. Tapi nasib baiknya mereka dua selamat dari kecelakaan tersebut. Nah, tetapi memang ada luka-luka yang menyebabkan dari kecelakaan tersebut. Setelah Mallory dengan Jenny ini keluar, tiba-tiba Mallory melihat Jenny ini tiba-tiba dia langsung jalan menuju ke tengah-tengah, sehingga ada truk besar, itu truk-truk seperti kontainer begitu, truk-truk pemuat kontainer atau tronton ekspedisi itu langsung menabrak si Jenny, sehingga Jenny tersebut meninggal. Nah, dan sontak bukan hanya Jenny saja yang begitu, ada beberapa orang-orang yang melakukan bunuh diri, menabrakkan auto. Nah, sehingga Melori ini merasa ketakutan, lalu Melori lari. Nah, pada saat Melori lari, dia terantuk sehingga Melori ini jatuh. Nah, ada seorang wanita yang ingin membantu Melori. Nah, pada saat Melori dibantu oleh wanita tersebut, tiba-tiba wanita ini macam terhipnotis, matanya berubah, dan dia macam depresi, terus teringat ibunya yang telah meninggal, dan
dia langsung menuju ke jalan dan membuka pintu auto yang telah terbakar, lalu duduk di dalam auto itu dan dia melakukan bunuh diri. Nah, sontak Mallory ini merasa ketakutan dan dia sedang posisi hamil, jadi dia punya perut tuh merasa sakit pada saat dia jatuh. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama Tom. Nah, dia ini langsung membantu Mallory dan mereka dimasukkan ke dalam sebuah rumah, dan rumah itu dibilang bukan hanya satu dua orang saja yang di dalam itu rumah, tapi lumayan banyak. Nah, mereka di dalam situ menganalisa bahwa kejadian ini karena ada sosok makhluk tak kasat mata yang dimana itu jika manusia melihat makhluk tersebut secara tidak sengaja, pandangan dan pikiran mereka itu akan berubah. Mereka seolah-olah terhipnotis sehingga mereka melakukan bunuh diri. Nah, setelah mereka menyembunyikan diri di dalam rumah tersebut, mereka mulai memikirkan bagaimana cara supaya bisa selamat dari makhluk tersebut. Dan mereka mendapat ide bahwa kalau misalnya mereka keluar rumah, mereka harus menutup mata dengan sebuah kain supaya mereka itu tidak melihat makhluk tak kasat mata tersebut. Nah, setelah beberapa hari kemudian mereka kehabisan bahan makanan dan mereka merencanakan untuk mengambil makanan-makanan di berbagai toko. Dan untungnya di dalam rumah tersebut ada seseorang yang memiliki toko, tetapi mereka masih memikirkan cara bagaimana mengambil makanan-makanan di toko tersebut, karena toko tersebut jauh dari tempat persembunyian mereka. Nah, setelah itu mereka mendapat ide bahwa mereka jalan menggunakan mobil, tetapi mereka melihat menggunakan GPS dan jalan pun harus pelan-pelan. Nah, setelah itu mereka menutup mata dan menuju ke luar rumah, ke mobilnya si Tom. Nah, setelah mereka sampai ke mobilnya Tom, mereka juga membawa koran untuk menutup kaca mobilnya Tom supaya mereka tidak bisa melihat makhluk misterius tersebut. Nah, setelah itu, setelah mereka sudah tutup semua, mereka masuk ke dalam mobilnya Tom dan mereka membuka kain yang menutup mata mereka, dan mereka mulai jalan pelan-pelan menuju ke toko tersebut lewat GPS. Nah, di dalam perjalanan mereka jalan pelan-pelan karena ada mobil-mobil yang terbalik akibat aksi bunuh diri tersebut. Nah, setelah mereka pulang dari toko tersebut, mereka langsung kembali ke rumah tempat persembunyian mereka. Mereka tinggal beberapa bulan di situ, dan setelah itu mereka kaget karena ada yang mengetuk pintu. Dia mengetuk pintu, tetapi pada saat mereka membuka pintu itu mereka menutup mata. Nah, pada saat mereka kasih masuk ODGJ itu ke dalam rumah, mereka membuka mata padahal itu ODGJ. Mereka juga sontak takut. Akhirnya mereka kasih keluar kembali ODGJ itu dari itu rumah, dan mereka langsung menganalisa bahwa yang bisa melakukan bunuh diri ini karena hanya orang-orang normal saja, karena mungkin makhluk ini membuat manusia tuh macam terhipnotis dan depresi mengingat masa lalu. Kalau ODGJ kan namanya orang gila kan, dia kan tidak tahu apa-apa. Nah, jadi kayaknya hanya ODGJ saja yang tidak bisa bunuh diri oleh makhluk tersebut. Nah, setelah kejadian ODGJ tersebut, akhirnya mereka mulai merasa nyaman dan tenang tinggal di rumah tersebut. Apalagi stok makanan nih sudah ada toh. Nah, setelah itu 5 tahun telah berlalu dan menceritakan hanya Mallory, Tom, dan kedua anaknya. Ternyata Mallory ini jatuh cinta dengan Tom dan akhirnya mereka memutuskan jadi pasangan toh. Nah, dan mereka nih memiliki 2 orang anak. Anak pertama perempuan itu bernama Boy, yang kedua bernama Girl. Nah,
Mereka ini tiba-tiba mendapat berita di HT bahwa ada sebuah tempat yang dimana orang-orang bisa tinggal di tempat tersebut dan mereka bisa keluar rumah dan tidak ada monster atau makhluk tak kasat mata di daerah tersebut. Nah, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan menuju ke tempat tersebut. Nah, setelah mereka pergi ke sana, ternyata mereka ditipu karena itu tuh adalah ODGJ yang berniat untuk membunuh manusia-manusia normal. Nah, setelah mereka mengetahui itu, mereka langsung masuk ke dalam sebuah rumah. Pada saat mereka masuk ke dalam sebuah rumah, mereka bersembunyi di situ. Nah, tiba-tiba ODGJ datang. ODGJ itu ada 4 orang. Nah, ODGJ datang tiba-tiba karena mungkin ODGJ sudah tahu keberadaan mereka. ODGJ itu mengetuk pintu dan Tom keluar menggunakan tutup mata. Nah, setelah itu Tom pasti tahu bahwa ODGJ ini nih ODGJ yang jahat yang berniat untuk membunuh mereka. Tom keluar menggunakan senjata. Nah, dalam posisi menutup mata. Setelah berbincangan dengan ODGJ tersebut, akhirnya terjadi penembakan di antara Tom dan ODGJ, empat orang ODGJ tersebut. Nah, setelah itu karena Tom nih sudah menghabiskan 2 orang ODGJ, sisa 2 orang nih. Nah, karena Tom merasa bahwa dia susah untuk membunuh 2 orang ODGJ ini, akhirnya Tom memutuskan untuk membuka kain yang menutup matanya. Lalu Tom membunuh ODGJ tersebut. Nah, setelah Tom sudah bunuh 2 ODGJ tersebut, akhirnya Tom terkena halusinasi dan depresi. Tom sudah mencoba untuk menahannya agar dia tidak bunuh diri, tetapi tetap saja Tom melakukan bunuh diri. Nah, jadi setelah Tom menembak 2 orang ODGJ tersebut, Tom langsung mengambil pistol dan mengarahkan ke lehernya, lalu Tom menembak dirinya. Setelah itu Mallory sadar bahwa Tom telah meninggal dan Mallory dan kedua anaknya menangis. Setelah kejadian tersebut, ternyata mereka mendengar lagi ada suara HT itu tuh bilang bahwa ada tempat di mana mereka tuh bisa merasa nyaman untuk tinggal di sana. Nah, karena di tempat itu tuh tempat di mana tunanetra tinggal, orang-orang buta tinggal. Nah, jadi tempat itu aman, tapi tempat itu jauh dari keberadaan mereka. Nah, setelah itu Mallory dan kedua anaknya memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut. Nah, setelah mereka pergi ke sana, mereka masih bersusah payah karena mereka pergi ke sana mencari jalan itu tuh sangat susah sekali. Nah, tetapi Mallory membawa burung. Nah, jadi burung ini nih ya maksudnya itu tuh untuk memfokuskan pikiran mereka, karena walaupun mereka sudah tutup mata, tapi makhluk itu tuh masih bisa membuat mereka depresi dan halusinasi itu atau menghipnotis mereka tuh dengan suara-suara. Nah, jadi Mallory membawa burung ini supaya Mallory bisa fokus dengan kicauan-kicauan burung. Nah, setelah dalam perjalanan tiba-tiba Mallory ini terjatuh dan dia jatuh ke jurang nih. Dia jatuh ke jurang, tiba-tiba dia pisah dari kedua anak mereka. Nah, dia pisah dari 2 anak dia, tiba-tiba dia mencari dia punya anak, tetapi ada monster atau makhluk tak kasat mata itu berada di situ. Nah, setelah itu dia tuh merasa terhipnotis dan dengar suara-suara yang gemuruh. Nah, setelah itu dia terasa terganggu, tetapi dia tetap fokus mendengar kicauan burung dan dia
mencari anaknya. Akhirnya dia dapat dia punya anak. Setelah itu mereka mulai lari. Nah, mereka mulai lari, tiba-tiba mereka nih bagaimana macam tiba-tiba tuh mereka langsung sampai ke itu titik atau sekolah tunanetra tersebut, tempat penampungan tunanetra. Nah, di dalam perjalanan juga mereka tuh macam diganggu terus oleh makhluk tersebut. Nah, setelah mereka sampai di pintu rumah itu, awalnya mereka belum tahu ini tempat tunanetra. Jadi pas mereka sudah sampai di itu pintu, nih Melori ketok minta tolong, dan ada orang yang membuka pintu tersebut dan memasukkan mereka. Setelah mereka, orang tersebut memasukkan mereka, orang-orang tersebut langsung membuka mata mereka dan melihat mata mereka. Nah, karena kalau misalnya orang yang sudah terkena dari makhluk itu tiba-tiba dia punya matanya tuh berubah. Jadi orang-orang yang di situ langsung membuka mata Melori dan kedua anaknya, takut saja mereka sudah berhalusinasi oleh makhluk tersebut. Setelah Melori dan kedua anaknya masuk ke dalam tempat tersebut, mereka kaget karena tempat ini nih tempat yang selama ini mereka cari, yaitu tempat penampungan tunanetra. Dan mereka juga kaget karena di dalam tempat tersebut tuh bukan hanya orang-orang tunanetra saja, ternyata ada orang-orang yang normal juga yang tinggal di situ. Nah, akhir cerita Melori dan kedua anaknya hidup bahagia di tempat tersebut dan mereka tinggal bersama para tunanetra di tempat tersebut. Oke, sekian cerita singkat tentang novel Bird Box dari saya. Kalau misalnya teman-teman kurang mengerti, teman-teman bisa cari saja film yang berjudul Bird Box. Nah, karena novel tersebut ini novel yang diangkat dari film yang berjudul Bird Box. Sekian dari saya, terima kasih.